Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu pendidik yang sangat berbahagia. Bersama channel Sulbar Belajar, kita belajar Google Classroom. Ya, Bapak Ibu sekalian, di part yang ke-17 ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas masih seputar bagaimana cara mengimport soal yang telah kita buat, apakah menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Excel, kemudian dimasukkan ke dalam Google formulir atau Google Quiz kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada sesi sebelumnya itu kami sudah membahas bagaimana cara mengimport file soal yang telah Bapak Ibu ketik di Microsoft Word dengan Microsoft Excel, kemudian dengan memanfaatkan Form Builder, ya, salah satu add-on dari Google, yaitu add-on Form Builder. Nah, dan ternyata untuk yang versi gratis atau tidak berbayar itu dibatasi hanya maksimal 100 soal dalam satu bulannya yang Bapak Ibu bisa import. Nah, oleh karena itu pada sesi kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa mengimpor soal dari file Excel yang Bapak Ibu sudah buat di Excel, itu kemudian tidak dibatasi jumlahnya. Ya, tidak seperti dengan menggunakan form builder itu. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak lagi menggunakan add-on, tetapi kita memanfaatkan script, ya, script yang kemudian kita masukkan di Google Sheet-nya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum lanjut, Bapak Ibu silakan channel ini di-share, di-like, dan di-subscribe. Semoga bisa berberkah. Kemudian silakan di-share video ini kepada kawan-kawan pendidik yang lain sehingga juga bisa belajar bersama di channel Sulbar Belajar ini dan semakin banyak yang mengenal channel ini untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu semua. Tentunya yang pertama Bapak Ibu adalah membuat soal dulu. Kita buat soal di dalam file Excel ini. Seperti ini contohnya Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, ini adalah soalnya. Kemudian kolom B adalah jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, dan jawaban keempat. Jadi saya kebetulan menggunakan sebanyak 4 opsi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk 5 opsi juga tetap bisa kita import ke dalam Google formulir kita menggunakan script di Google Sheet, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah filenya, soalnya itu berada di kolom A ini dan tidak memiliki judul Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada headernya, langsung soal di nomor 1, di A1 ini sampai ke bawah. Kemudian jawaban benarnya itu semua disimpan di kolom B ini. Oke. Kemudian jawaban pengecoh yang lain, ya, opsi yang keliru itu disimpan di kolom selanjutnya, yaitu kolom C, D, dan E, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu format di dalam file Excel ini yang Bapak Ibu tempati membuat soal. Nah, sebagai contoh saya membuat sebanyak 5 soal ini, Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya memiliki soal sebanyak 20, ya silakan dimasukkan sebanyak 20. Kalau misalnya di penilaian akhir semesternya Bapak Ibu harus membuat soal sebanyak 40, silakan semuanya dimasukkan di dalam sini, Bapak Ibu semua. Oke, dianggap ini sudah selesai Bapak Ibu, silakan disimpan soal ini. Nah, kemudian setelah itu silakan di-close. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita masuk di Google Drive-nya kita. Oke, ini adalah Google Drive kita. Nah, kemudian yang kedua, saya akan membuat satu folder, ya, satu folder yang akan ditempati menyimpan soal tadi, ya. Oke, untuk mengupload soal tadi, saya buat folder misalnya soal import Excel, ya. Buat. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan dibuka. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu lakukan unggah atau upload file. Oke. Kita upload file yang tadi Bapak Ibu buat, ya. Saya tadi masukkan di contoh soal. Kemudian soalnya adalah soal IPS PAS 2020. Oke.
Saya open Bapak Ibu. Nah, kalau di sesi sebelumnya itu kita copy paste ya menggunakan form builder itu file Excel itu isi soalnya kita copy paste ke dalam Google Sheet. Sebenarnya bisa juga Bapak Ibu kita lakukan seperti itu. Ya, hanya untuk mengurangi tingkat kesalahan, jangan sampai kemudian salah copy paste Bapak Ibu, akhirnya kemudian soal kita jadi berantakan. Nah, itu hanya untuk mengurangi saja. Tapi kalau misalnya diyakini bahwa soalnya bisa kita copy paste dan jaringan kita bagus, tidak masalah Bapak Ibu, tinggal langsung buka saja Google Sheet-nya kita. Ini Google Sheet, ya, Google Spreadsheet ini. Nah, kemudian tinggal nanti di copy paste di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah karena ini sudah berhasil kita upload, kita tinggal buka Bapak Ibu dengan cara bisa klik kanan, kemudian buka dengan Google Spreadsheet. Oke, saya ulang Bapak Ibu. Klik kanan, kemudian buka dengan Google Spreadsheet. Atau bisa juga tinggal Bapak Ibu double klik saja. Di double klik seperti ini. Kemudian nanti bagian atas ini buka dengan Google Spreadsheet. Oke. Ya. Saya ulang Bapak Ibu. Klik double. Kemudian buka dengan Google Spreadsheet. Oke, saya lakukan cara yang pertama tadi. Saya klik kanan, kemudian buka dengan Google Spreadsheet langsung. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terbuka dua file yang sama Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya adalah ini sementara proses membuka. Nah, ini adalah ekstensi XLSX ya. XLSX ini adalah masih format Microsoft Excel. Ini harus diubah ke dalam format Google Spreadsheet, Bapak Ibu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik File, kemudian simpan sebagai Google Spreadsheet. Saya ulangi, klik File, kemudian simpan sebagai Google Spreadsheet. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai kita menyimpan ke dalam Google Spreadsheet. Nah, perbedaannya kalau menggunakan Microsoft Excel seperti yang saya bahaskan di video sebelumnya, bahwa kalau menggunakan Microsoft Excel itu ini ada ekstensi XLX sama dengan yang Microsoft Word juga ada DOCX ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang menggunakan yang sudah sudah disimpan ke dalam Google Spreadsheet atau Google Doc itu sudah tidak ada ekstensi di belakangnya. Oke, ini kita tutup Bapak Ibu ya. Ini yang XLX ini kita tutup karena kita tidak butuhkan lagi. Nah, dan di Google Drive pun sebenarnya Bapak Ibu bisa hapus ini kalau kita mau. Ya. Oke. Yang XLS ini. Saya refresh dulu Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah jadi dua ini, dua file dalam sini di folder yang tadi ini. Di folder soal impor Excel ya. Ini ada dua. Satu yang masih berekstensi XLS, satu lagi yang sudah Google Spreadsheet ini. Ya, bedanya ya. Nah, ini sebenarnya bisa dihapus Bapak Ibu ya. Saya hapus saja. Klik kanan kemudian hapus, atau bisa klik ini kemudian ada tombol hapus di sini. Ya, karena tidak dibutuhkan lagi Bapak Ibu karena sudah ada Google Spreadsheet-nya kita. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu semua ya. Kita mengcopy script. Nah, script yang Bapak Ibu ini adalah script soal dengan 4 pilihan. Ini nanti Bapak Ibu bisa download di bagian deskripsi di video YouTube ini. Ya. Nah, saya tinggal copy paste saja. Ya, bisa di Ctrl A saja Bapak Ibu, di Ctrl A kemudian Ctrl C. Selanjutnya kita masukkan ya, kita buka yang Google Spreadsheet ini. Di bagian alat itu ada editor script. Nih, ada editor script. Saya ulang. Klik menu alat kemudian editor script. Oke. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampil. Ini kita hapus yang di dalamnya ya. Ctrl A kemudian delete. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu silakan dipaste yang tadi. Jadi kebetulan saya menggunakan soal sebanyak 4 opsi. Ini B, C, D, E. Maka saya gunakan script yang 4 opsi. Nanti Bapak Ibu kita gunakan, Bapak Ibu yang menggunakan 5 opsi itu nanti ada juga script dan nanti bisa di-download di link video di bawah ini. Di bagian deskripsi video di bawah ini. Nah, sekarang ini sudah masuk ya. Nah, sekarang Bapak Ibu diperhatikan dulu. Nah, ini adalah nama filenya. Ya. Kemudian diperhatikan Bapak Ibu. Nah, ini ada sheet 1 ya.
sheet 1 ini harus sesuai dengan yang Bapak Ibu tempat soalnya, ini ada sheet 1, jangan sampai berubah. Jadi kalau misalnya di rename sheet ini, maka di bagian sini pun Bapak Ibu harus ganti, disesuaikan ya. Nah, kemudian ini adalah nama file yang formulir nanti akan terbuka ya. Form app create. Jadi nanti nama file dari Google formulirnya. Ya. Saya agak ubah misalnya jadi soal IPS PAS 2020. Oke, soal IPS penilaian akhir semester 2020. Oke, setelah itu kemudian saya simpan Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan dulu sebelum saya simpan. Ini kalau kita lihat di bagian bawah sini Bapak Ibu, ini adalah kunci jawabannya, ya. Nanti akan diacak kunci jawabannya, Bapak Ibu. Kan tadi kan kunci jawabannya ada di kolom B ya, di spreadsheet kita. Ini adalah kolom B, adalah kunci jawaban semua. Nanti akan diacak posisi jawaban ini ke dalam Google Formulir. Nah, kemudian yang penting Bapak Ibu sekalian adalah ini. Ini adalah poin setiap soal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu set 1 di sini, maka nanti jawabannya, skor jawaban ini adalah juga 1 Bapak Ibu. Ya, ini ada sampai ke bawah sebanyak 4 opsi. Semuanya menggunakan set point 1. Ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu menjadikan 2, silakan diubah jadi 2 poin misalnya. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu ya, saya jadikan 2 ya, karena saya gunakan 5 soal, berarti nanti jadinya 10 ya. Set point jadi 2. Oke, sudah 2 ya. Ini juga 2. Oke. Ini adalah acakan Bapak Ibu ya. 2. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, kita simpan. Caranya adalah tinggal klik gambar disket ini, kita simpan. Nah, baru kemudian kita kasih nama, misalnya soal IPS PAS 2020. Oke, saya oke. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini fungsinya adalah pop form, maka nanti Bapak Ibu sebelum running itu pilih dulu di sini pop form, ya. Nah, setelah itu kemudian kita running nih, jalankan. Oke. Nah, jika minta seperti ini Bapak Ibu, minta izin permisi, kita klik review permission ini. Ya. Kemudian kita pilih email yang digunakan membuat formulirnya. Nah, kemudian di bagian bawah kita izinkan. Nah, ini sementara running pembuatan soal Bapak Ibu. Ya. Nah, mana Google formulirnya kok tidak muncul? Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik. Google formulirnya itu tidak berada, jadi hasil pembuatan formulir tadi, script tadi, itu tidak berada di dalam folder yang Bapak Ibu bikin bersama dengan soal ini. Dia berada di mana? Dia berada di folder utama, ya di drive saya Bapak Ibu. Kita klik saja drive saya. Nanti Bapak Ibu lihat bagian bawah, itu nanti akan ketemu soal IPS PAS 2020. Nah, ini kan Bapak Ibu ya. Nih. Jadi dia langsung masuk di bagian sini Bapak Ibu. Oke, nah, apakah Bapak Ibu ingin pindahkan ke dalam folder tadi, folder soal import Excel, itu bisa Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian pindahkan ke. Oke. Nah, baru kemudian kita pilih soal import Excel, pindahkan. Oke. Nah, dia sudah bergabung dengan soal yang tadi. Nah, di sini Bapak Ibu. Apakah mesti disimpan di sini Bapak Ibu sekalian? Tidak mesti, ya. Nah, sekarang tinggal kita buka. Coba kita lihat bagaimana soalnya Bapak Ibu ya. Apakah berhasil memasukkan soal atau tidak ya, kita lihat. Nah, ternyata Bapak Ibu hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi sama ya Bapak Ibu soalnya. Ini adalah soal kolom A ini masalah yang dihadapi manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tak terbatas ya. Oke, kan masalah yang dihadapi manusia dalam kebutuhan terbatas. Ini sama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sudah otomatis berubah Bapak Ibu kalau kita lihat. Ini sudah berubah jadi kuis. Nih, ya sudah di-set. Oke. Nah, kemudian opsi jawabannya pun sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat itu sudah ada opsi jawabannya ini tadi A, ya kan? Kemudian poinnya adalah 2. Nah, yang belum Bapak Ibu adalah wajib diisi. Ini Bapak Ibu harus aktifkan. Ya, kemudian kalau misalnya lagi opsi jawaban ini mau diacak lagi opsi jawabannya,
tinggal Bapak Ibu klik lagi acak urutan opsi. Nah, kemudian soal yang kedua kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, ternyata dia berada di jawaban benarnya ada di B. Padahal tadi kan di soal itu kan semua jawabannya ada di kolom B ini. Dianggap semua A ya kan. Tapi setelah diimport itu dia diacak penempatannya Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Tetap itu adalah jawaban benarnya. Kemudian poinnya sudah masuk juga adalah 2. Oke, tinggal Bapak Ibu klik wajib. Setelah itu acak urutan opsi kalau misalnya mau diacak. Oke, selanjutnya sama soal berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sudah ada. Dia di jawaban opsinya B. Ya, kemudian kunci jawabannya 2. Ini bisa di ini bisa Bapak Ibu sekalian diwajibkan kemudian diacak lagi urutannya. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir adalah masih ada 2 ya. Ini masih sama ya. Dia kunci jawabannya ada di C, kemudian poinnya 2 ya. Ini poinnya 2. Terus wajib ya, kita aktifkan wajibnya, kemudian acak urutan supaya nanti teracak urutannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini jawabannya D ya. Kunci jawabannya D, kemudian pilihan poinnya ada 2. Oke, kita wajib dan diacak. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ingin menambah identitas, Bapak Ibu tinggal klik di sini ya. Kemudian tambah identitasnya, misalnya nama siswa, kan? Oke, jawaban singkat wajib diisi. Ya, ini tidak perlu kunci jawaban, tidak perlu ada poin karena ini bukan soal ya. Oke, tambah lagi misalnya NISN, ya kan? Oke, hilangkan validasinya. Oke, wajib diisi. Nah, selanjutnya misalnya ada lagi kelas yang Bapak Ibu ingin masukkan, silakan ditambahkan lagi kelas. Ya, kelas. Nah, kemudian pakai drop down ya. Misalnya 10 TKJ 1. Kemudian ini 10 TKJ 2. Selanjutnya 10 TKJ 3. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Wajib diisi. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Sangat mudah dalam pengimportan soal, berapapun jumlah soalnya, itu Bapak Ibu bisa import ya. Tanpa lagi dibatasi kayak seperti form builder itu hanya 100 soal dalam 1 bulan Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal nanti bagaimana pengaturan selanjutnya silakan nanti Bapak masuk di sini ya. Setelan, kemudian bagian umum apakah kumpulkan email, apakah harus masuk di Google site-nya kita, atau kemudian dibatasi ke 1 tanggapan saja, terserah Bapak Ibu yang mengaturnya. Kemudian di bagian sini silakan pesan konfirmasinya kalau sudah dijawab siswa apa. Terus di bagian kuisnya, karena ini pilihan ganda, sebaiknya mungkin kita pilih segera setelah setiap pengiriman. Oke, ini bisa kita aktifkan nilai poinnya. Setelah itu kita simpan Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian linknya tinggal Bapak Ibu bagi misalnya ya. Tinggal kita bagi kirim, kemudian ambil link ini, ya kan, kemudian bisa diperpendek. Nah, Bapak Ibu tinggal copy link ini kemudian dibagi ke dalam grup chat WA siswa kita ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian Bapak Ibu, sangat mudah mengimpor soal dengan menggunakan script di Google Spreadsheet ya, dan itu bisa langsung otomatis masuk dalam Google Formulir kita, dan tidak lagi dibatasi dengan jumlah soal yang seperti di form builder sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya akhiri video tutorial ini. Silakan Bapak Ibu klik like, kemudian di subscribe dan di share ke kawan-kawan kita yang lain sehingga lebih banyak lagi belajar bersama di channel Sulbar Belajar ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.